Sekarang kita lagi ada di bengkel RI Matic Shop and Service nih di Pondok Kopi, Jakarta Timur. Kali ini kita juga mau ngebahas Honda Vario Vario 125 gen pertama nih yang belum LED tahun 2012 sampai 14, yang katanya nih sekarang lagi rame lagi minatnya lagi rame, dicari gitu, lagi diburu. Katanya sih banyak sih faktor yang ntar kita tanya deh sama owner RI Matic Shop nih, bengkel spesialis motor Matic yang biasa nanganin Matic Honda. Kayak ada di depannya ada ADV baru lagi pasang klakson katanya, ada PCX 160 sampai di ujung tuh ada Vario 160. Berhubung lagi di sini, kita nanya langsung lah sama Om Mikim nih. Lagi benerin kelistrikan juga. Halo Om Mikim. Ya. Oke. Oh lagi pakai apa nih Om? Iya, biasa mekanik masih kurang satu lagi nih. Jadi turun tangan sendiri. Listrikan apa lagi? Ya. Ini Om mau nanya, Vario 125 generasi pertama nih kan katanya lagi rame tuh. Alasannya kenapa Om rame diminatin lagi? Kalau boleh dibilang sih dia kan 125 Vario 125 pertama, terus udah gitu sekarang ada launching Vario 125 juga yang baru ya. Nah, jadi perbandingannya sih sebenarnya dari yang baru itu kan lebih ke future-nya ya, maksudnya memang teknologinya. Tapi kalau yang lama, kalau yang Vario lama itu dia mesinnya lebih awet sih sebenarnya, kalau standar ya. Dan mesinnya halus, ini ada di sebelah juga tuh warna putih, itu masih standar pure. Berarti udah berapa tahun? 2012 10 tahun berarti jatuhnya. 10 tahun ya. 10 tahun masih awet. Jadi mau diapain juga, misalkan oli kadang-kadang pernah berkurang, tapi tetap mesin tetap halus. Jadi kalau yang sekarang ini nih, lu kurang oli dikit aja pasti langsung stang sehernya kena gitu. Kalau yang lama tuh misalnya belum telat-telat banget, masih belum. Iya, masih aman, stang sehernya kuat juga dia. Dia masih KZR bahannya. Nah, terus materialnya kalau saya ya dari mekanik sendiri memang materialnya lebih kuat ya, lebih kuat dia. Dibuat digaspol sampai dulu bisa sampai tembus 130 malah standar ya. Standar kita main CVT doang udah tembus 130. Top speednya bisa sampai 130. 25 sisanya. Siap. Mesinnya juga dia kalau ada apa namanya? Mesinnya kompresnya pas, nggak berkurang, terus oli juga bagus, pasti tarikannya enak dia, enteng. Selain memang bodinya juga beda sendiri. Dan bohlam itu di upgrade biasanya pakai LED. Kalau yang saya punya tuh LED-nya awetnya dari 2014 sampai sekarang udah 8 tahun malah. Nah, dia kan bohlam tuh, sennya bohlam, itunya bohlam, belum LED deh. Nah, kalau kita ganti LED lebih terang. Selain dari mesin, bodinya, CVT-nya juga awet sebenarnya. Part-partnya dia. Dia kan masanya cuma 2 tahun ya? Iya. Mungkin 2012 sampai 2014, sebenarnya 2014 akhir. Gitu. CVT-nya gimana tuh? CVT-nya bagus, kebanyakan memang substitusi. Nah, kalau si kampas gandanya memang nih kampas ganda paling lebar. Ini kan kalau sekarang nih si PCX 160 tuh kampas gandanya kecil lagi tuh. Kayak Vario 110 lama. Oh, kampas gandanya ya yang 160 sekarang ADV, PCX kecil-kecil ya. 160, ADV 160 ini juga, itu juga PCX 160. Kampas gandanya kecil-kecil. Kayak Vario lama. Itu pengaruhnya ke apa? Jadi dia traksi beban. Jadi biar apa? Kalau ini kan mungkin istilah hitungannya motor sekarang tuh motor dalam kota. Kalau itu bisa motor luar kota karena ada bebannya lebih banyak, lebih berat gitu loh. Lebih berat, panjang. Apalagi ditambah kampasnya diganti yang relining, bebannya lebih berat lagi gramannya. Jadi enak buat torsi atasnya lah istilah bahasanya. Ya, kalau dia kan kecil kan tuh. Jadi dia masih kecil. Kasih torsi beban atasnya enak. Oke Om. Kalau ngomongin tadi kan bilang mesinnya kuat, tapi
namanya motor kan kalau nggak dirawat ada aja penyakitnya ya. Dirawat, betul. Itu apa aja Om? Perawatan sih yang pasti sih oli ya. Oli itu kalau yang oli standar biasanya paling sebulan sekali. Tapi kalau oli kita kan di sini pakai yang long range interval. Jadi bisa sampai 3 sampai 4 kali lipat dibanding standar pabrik. Nah, kalau yang lama-lama itu sebenarnya 1 bulan aja sih harus ganti ya olinya. Oli standar. Jadi mesinnya memang kuat kalau tapi yang paling parah jangan sampai oli KW atau palsu. Itu yang resiko, sama aja sih semua motor juga gitu. Kalau ngomongin penyakit, dia penyakitnya apa sih Om? Sama gredek dari dulu. Gredek. Cuman memang nggak separah kayak PCX ya pas lagi ya. Dulu Vario itu gredek dia. Vario 125. Pertama kali gredek mulai itu di Vario 125. 110 masih jangka waktunya misalkan setahun baru gredek. Kalau itu hitungan bulan. Nah, bahkan sekarang nih hitungan baru 200 kilo nih kayak ADV sama. Lumayan gredek dia. Gitu. Oh, gredeknya tapi tingkatnya menengah lah, nggak parah. Kalau parah kan produk lain tuh parah. Ya. Kalau Honda sebenarnya sih gredek itu menengah sih, nggak terlalu parah. Berarti gredek juga dari part yang udah kemakan usia juga. Betul. Itu solusinya gimana Om? Solusinya tetap kita kampasnya kita rubah, mangkok minimalisir debu numpuk. Nah, sama kayak yang itu tuh kan mangkoknya masih pada standarnya pada diatur tuh cek kayak 160. Dia kalau slip dia pasti akan delay, kampasnya licin gitu loh. Jadi kalau kampasnya pertama nggak ditebelin, nggak lebih gigit, dia akan selip. Kalau misalkan kampasnya yang gigit, dia akan ngikut mangkoknya. Kan yang gerakin roda belakang adalah kampas nempel ke mangkok. Ya, putar aja mangkoknya pasti jalan rodanya. Jadi kalau misalkan kampasnya selip, nah itu mangkok. Nah, sama dia satu kesatuan tuh. Per CVT sama per sentrifugalnya, per gandanya. Jadi per ganda itu buat ngebuka tutup. Ya kan ada yang lemot. Ya, kenapa kebanyakan dikasih yang empuk? Tapi salah, paham? Kalau empuk dia cepat ngebuka, tutupnya lambat. Lebih baik setengah middle. Gitu. Kita pakainya middle. Jadi buka tutupnya enak. Jadi kita bawa nyusul, truk kita mundur lagi, ngegas lagi masih enak. Gitu. Ibaratnya ada hentakannya. Kalau ya dulu kan banyak yang bilang kalau mungkin kalau untuk si ukuran si kampas gandanya Mio, Beat, Scoopy, Speci yang kecil-kecil itu kan sama tuh. Dulu zamannya pakai per gandanya si Beat lah atau si Zoomer dulu Zoomer. Yang ramai itu Zoomer. Gitu. Itu sama sebenarnya. Nah, kalau dipaksain dipakai Vario 125 itu nanti kampas gandanya bergerigi karena diameternya lebih besar. Nah, itu lebih parah. Jadi nggak cocok. Dia awal-awal doang enak, enteng ngebuka doang, tapi pas lagi buat nutup gas dia ngegas lagi kosong. Tuh. Nah, udah gitu bergeriginya itu diameter besaran, bergerigi di bawah kampas ganda, atas tutup plate-nya itu yang segitiga kena juga bergerigi. Banyak kan salah paham di situ. Jadi biar nggak cocok. Iya. Upgrade CVT ya. Iya, benar. Kalau upgrade CVT buat Vario 125 tuh 125 sekarang berapa sih? Pokoknya kalau 125 itu sekarang 1,1. 1,1. Iya, pokoknya. Dapat apa aja tuh? Kampas gandanya kan di-ring asli, mangkok gandanya di custom, rumah roller, rubah nut, derajat, clock jalur, per sentri, per CVT, damper sama roller deh. Paket tuh, Paket. Ya. Dulu kita jual satuan. Cuman kan kita hitung kalau paket itu bisa jangka waktunya, durability-nya lebih lama, awetnya. Itu udah mau pasang belum? Udah mau pasang, udah mau garansi 2 tahun. Oh, garansi 2 tahun tuh, Sob. Lama juga ya. Tahun atau 20.000 kilometer mana duluan tercapai lah. Oh, 20.000. Iya. Oke. Terus selain di mesin, selain CVT penyakitnya katanya mesin. ada di lampu belakang ya katanya. Iya, karena meleleh kan bohlam, balik lagi dibilang bohlam. Jadi bohlam kadang-kadang dia lampu rem, kalau ngerem itu kan wattnya lebih besar. Sen itu 10 watt, rem 10 watt, tapi senja itu 5 watt. Ya, kalau rem, kalau nyermi kadang nyangkut di switchnya, otomatis nyala mulu kan, meleleh itu. Itu selain lampu belakang juga lampu depan juga sama, kan bohlamnya 25 watt kali 2. Kalau kita sering jalan malam,
2 jam, di atas 2 jam tuh pasti panas. Jangan 2 jam, nyalain aja nggak nyampe 1 menit, pegang gininya reflektornya panas gitu. Apalagi bohlamnya kita pegang panas banget gitu, padahal baru hitungan 1 menit, nggak nyampe 1 menit. Nah, nanti kita buktiin tuh, ada tuh. Iya, dia kan 2 ya lampunya ya. Lampunya 2. Kayak kecil-kecil tuh. Betul. Nah, itu kadang mati sebelah. Iya, benar. Solusinya berarti gimana? Solusinya LED, ganti LED. Oh, diganti LED. Iya, ganti cuma lampu LED. utama ya? Betul. Pokoknya substitusi yang buat gantiin yang lebih awet tuh banyak. Makanya dia tuh enak. Gitu. LED juga jangan LED yang sembarangan. Minimal yang CAN bus. Jadi dia CAN bus, LED CAN bus. Jadi ya, jadi matanya juga beda. Wah, cahayanya juga beda. Jadi wattnya lebih kecil, 3 kali lebih kecil wattnya, awetnya lebih dari 3 kali juga. Jadi misalkan standarnya lampu rem kanan kiri 10 watt ya, senjanya kan 5 watt, sama lampu plat nomor 5 watt. Itu kita gantinya yang 1,5 watt, 1,5 watt, 1,5 watt, tapi cahayanya bisa lebih dari 10 watt. Jadi lampu rem ada berapa sih? Bolang. Lampu rem 2, senjanya tengah 1, senja atas, senja buat plat nomor 1. Oh iya, kayak Gitu, iya. Itu tadi harganya berapa kalau ganti yang lampu rem tadi? Rem itu sepasang 90.000, garansinya 1 tahun. Cuman awetnya sudah terbukti di Vario saya tuh sama Vario teman-teman semua tuh yang udah pada ganti LED di sini lebih dari 5 tahun. Dari 2014 kita mulai soalnya. Tapi ini Gitu. ada Om ya, produknya ada ya? Produknya ada. Kalau yang mikanya meleleh tuh gantinya berapa mikanya? Apa? Mikanya 100, hampir 200 lah, 185.000 kalau nggak salah. Ya, reflektor depan juga lumayan, reflektor depan Itu juga. suka meleleh juga nggak reflektor? Reflektor depan meleleh. Oh, depan juga. Karena dia kan non AHO kan, gitu loh. Dia AHO kan, jadi nyala terus. Kontak aja udah pasti nyala gitu kan, pas lagi starter nyala dia. Jadi makanya solusinya kalau yang depan dikasihin saklar on off. Sekarang udah ada saklar on off tanpa potong kabel, udah ada lengkap. Jadi mau pasang hazard pun bisa. Tapi yang penting selama LED semua. Nanti kalau yang sen itu digantinya cuma flasher buat LED khusus. Tuh di sini juga ready semua. Bisa di full LED-in semua ya? Bisa. Nah, Kalau yang depan berapa tuh biayanya? Apa? yang depan berapa biayanya? Yang depan full LED yang ya kan LED ada macam-macam. Kalau di kita di sini yang paling bagus itu yang 3 mata itu ada di YouTube juga tuh, di YouTube saya tuh. Tapi bukan saya yang bikin, Reza Zanzero waktu itu tahun 2014. Saya pasang 2014 itu 550.000. Awetnya sampai sekarang. Apa tuh 8 namanya? tahun. Mereknya apa sih saya lupa. Belakang terus. Tapi ada produknya. Yang sekarang nggak. Sekarang kita pakainya yang udah lama kan, memang LED udah jarang nih kan pada LED kan. Sekarang Jarang yang banget. sekarang ada apa? Sekarang ada pakainya RTD. Cuman belum tahu nih kawetannya. Paling ya tetap kita garansiin sih gitu loh. Itu berapa? Kalau memang bagus lagi, saya customize pakai lampu mobil, LED mobil, customize khusus. Gitu. Itu 900.000 itu customize khusus dia. Kalau yang RTD berapa? Jadi berapa? RTD kalau nggak salah sekarang harganya cuma 100 ribuan lah. Satunya sepasang paling 200 Pasang sepasang. berarti 200 ya? Iya, Udah mau pasang Om ya? sudah memasang. Penyakit lainnya apa lagi Om? Penyakit lainnya apa ya? Nggak ada sih, dia paling gitu. Kalau yang model-model lama, kontaknya kadang-kadang suka nggak nyambung, kunci kontaknya. Jadi Ya nggak kelemahannya bisa itulah belum kiles lah ya. Oh. Belum kiles. Itu penyebabnya apa Om? Apa tuh? Kalau kontak nggak mau... Kontaknya kendor. Nggak mau on ya dia? Soketnya, ya soketnya udah mulai kendor. Oh, oke. Soketnya udah kendor. Jadi kalau pernah ngalamin juga tuh Om, di Vario 110 kayaknya ada. Iya. Jadi kalau ada speed trap kadang dia kayak mati sendiri. Nah, kendor soketnya. Soket-soketnya pada kendor, kabel-kabelnya. Makanya mogok padahal bukan. Betul. Ya sama lah kayak PCX kan juga apa yang 150 soket ECU-nya malah yang kebakar kan. Iya. Banyak tuh. Nah, Sama. kalau Mas, itu tadi kontak nggak mau on itu harus ganti apa gimana? kontak nggak mau on ganti. Dia kalau Satu kita set kontaknya satu teh? set, benar satu set. Nanti satu set. Berapa? Kalau saya kalau udah ngakal-ngakalin itu pasti takutnya begitu lagi sebenarnya. Karena itu kan apa ya, bahaya juga kalau misalnya kita lagi di jalan juga mati, ribet banget bongkar-bongkarnya kan. Ribet. Mm-mm. Harganya berapa kalau Makanya. kontak yang ori Kontak, kita? terakhir beli cuma 100 ribuan deh kalau nggak salah. 100 ribuan. Saya nggak tahu harga baru sekarang kan naik mulu nih harga. Pusing kan. Saya nggak begitu hafal. Penyebabnya biasanya apalagi sih Om, selain tadi itu udah kendor usia ya? Usia benar. Pasti usianya. Usia. Ya kalau sekarang kan dia udah 10 tahun ya. 10 tahun.
kalau perawatannya bagus sih saya rasa sih nggak ada masalah. Ini Civic juga nggak ada masalah, yang punya Vario 125 tuh nggak ada masalah dia. Palingnya itu speedonya, panelnya udah pada hilang, atau ya itu kalau udah makan usia si full pumpnya masalah. Iya, full pumpnya masalah. Itu bahaya juga Om ya. Di Jarum misalnya masih full, tau-taunya udah habis. Iya benar, full pump. Kadang-kadang udah pokoknya full pump itu ya kalau udah kedip-kedip kan udah error deh tuh errornya. Bahkan udah mati. Kayaknya nih punya Civic udah mati full pumpnya. Udah wajar sih sebenarnya. Mau usia aja ya. Iya, Full pump berapa kecuali emang kalau diganti Om? Full pump gopean kalau nggak salah. Full pump gopean. Full pump Vario 125 gopean sekarang. Lumayan ya. Kode 4-nya sendiri soalnya KZF. Kalau dari mesin ada nggak sih Om? Mesin sih selama ini nggak ada ya, throttle body, injektor, sensor idlingnya sama TPS-nya juga nggak ada masalah, malah bermasalah PCX. TPS iya TPS-nya pada ganti rata-rata 2 tahun aja udah pada kena. Apa TPS sensor dia malah enggak, TPS sensor dia kan kecil tuh, bagus. Tuh. Jadi nggak terlalu bermasalah ya. Iya Pak. Kalau nggak ada penyakitnya lagi Om, berarti Vario 125 ini yang gen pertama masih worth it banget Om. Worth it. Makanya ini lagi direstorasi tuh, punya Bro Abed. Terus banyak tuh masih ada yang kesini-sini juga tuh. Kemarin juga yang tuh bengkel di samping belum lama deh, bulan apa tuh? Berturut-turut 3 restorasi, punya Bro Rizkit ya. Jadi kalau di restorasi semua. Jadi restorasi tuh modif juga bahkan iya, modif bodinya, remnya. Kemarin juga siapa namanya? Modif juga tuh, dia ganti pelek. Keren kok dia. Nah kalau dapat bahan kayak gitu mau restorasi berapa sih Bi? Tergantung kerusakannya. Kalau ini kan parah, dia sampai belah mesin stangnya. Dia juga angkatnya murah kok, di bawah 5 juta dia angkatnya. Tapi restorasinya bisa sampai 7 juta, 9 juta tergantung ininya dia aja ya, budgetnya. Mulai 7 sampai 9. Tergantung kalau si Bro Adi orang BRI itu dia kemarin dia sebenarnya kalau cuma CVT doang cuma 1 jutaan. Ya kan, kalau body kan mau dicat atau dipoles kan tergantung bodinya, lecetnya parah apa enggak. Tergantung hitungannya seperti itu. Kalau restorasi biasa mah paling 1 juta, 2 jutaan paling. Masih kejangkau itunya Om. Masih worth it lah. Kalau memang dirawat ya. Kalau misalkan nyawa Civic nih dia nggak perlu restorasi, cuman dipoles aja nanti nggak nyampe 1 juta. Ya kan, di coating. Gantung Om ya. Siap. Apa banyak yang dikerjain, apa yang diganti. Betul. Dan budget kita juga sebenarnya. Iya, kalau kemarin ya habis-habisan juga di Bro Rizky tuh nggak salah habis 9 juta, Bro Aldi 7 juta. Karena dia ganti pelek, ganti ban, knalpot, ya kan, karbon-karbonan. Iya. Upgrade CVT, upgrade udara, BBM, terus sama pengapian. Nah ini juga nih Om, kalau motor lama juga banyak pasti yang pengen di-upgrade juga Om ya? Ya. Itu kalau upgrade nih dari mesin diapain aja Om biasanya? Kalau mesin tergantung kebutuhan. Kalau misalkan kita rawatannya bagus dan tidak ada ngebul, belum pernah istilahnya telat oli, sebenarnya mesin cukup di clean up aja. Dari sehernya kita kasih injektor booster lah. Jadi nanti dari injektor turun ke throttle body, ya kan, ke ruang bakar, ruang bakar dia ngebersihin sendiri sambil berjalan. Jadi kita namanya ada EF booster, jadi khusus buat ngebersihin kerak-kerak karbon. Itu. Kalau upgrade Om? Kalau mesin bore up, stroke up, itu yang ganti udah pasti kan sehat, tergantung. Kalau kita maksimalkan, kalau misalkan si Vario nih contoh, naik kita nggak naik banyak, paling dimaksimalin aja, naik misalkan 100 ya upgrade sehernya ya. Sehernya naikin 100 aja udah cukup. 100 gitu. Itu pakai ukuran berapa? Ukuran 54 ya. 54. Dari standarnya? Dari standar 53 kayaknya. Oh, naik cuma satu aja. 1 mili aja ya? Iya. Itu apa lagi tuh Om kalau bor apa Om?
Bora pouring polish biasanya seal cap udah pasti kita ganti gitu. Kalau mau noken as balik lagi permintaannya juga. Kalau kita sih kalau untuk daily use ya nggak perlu. Tapi kalau memang naik mau liftnya lebih tinggi lagi boleh. Tergantung request aja. Ya, itu berapa ya kalau mau porting terus tadi naik CHR jadi 4? Mulai 900.000 sampai 1,8 kalau misalkan di bagian mesin. Itu apa lagi Om tadi kalau misalkan sampai 1,8 tuh? 1,8 kita CHR-nya kan kita ganti blok CHR. Terus noken as, ya pokoknya bagian head kita semua customin. Terus kalau misalkan emang kan kalau dilihat klepnya agak bengkok, udah tipis, belum apa namanya tuh ininya udah tipis lah, itunya klepnya, pinggiran klepnya ya apa namanya itu istilahnya. Nah itu kita langsung ganti gitu, entah dia mau bronze, mau balik lagi normal, terserah, bebas seleranya mereka. Nah, balik lagi budget lagi kan. Itu berarti baru mesin ya, belum sama belum masih pengapian? pengapian belum. Mungkin tadi penyakitnya udah Om gitu aja ya, nggak ada lagi. Penyakitnya itu aja sih, ada lagi. Ya. Siap, makasih banyak Om Ikim ya. Sama Akan dilanjut lagi nih. siap. Ini lagi ngoprek. Iya. ADV 160 baru ya. 160. Ya, Baru pensil, itu Om. PC 160, Vario 160. Ini Paris 125 ada di depan ya. Ada. Bengkelnya lagi rame semua. Kebetulan banyak banget